cair setelah Lebaran. Ada yang dicairkan lewat PT Pos dan juga ada yang cair melalui mekanisme penyaluran Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Nah, apa saja ketiga bantuan yang cair setelah Lebaran? Simak terus informasinya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos untuk mendapatkan berita terupdate seputar pencairan bansos dan subsidi pemerintah untuk warga negara Indonesia. Sesaat saya Amran akan kembali setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Idul Fitri sudah semakin dekat ya teman-teman. Penyaluran bansos pun digenjot dan dipercepat sebelum Lebaran tiba. Setelah pencairan beberapa bansos setelah Lebaran ini rampung, masihkah ada bansos yang dicairkan setelah Lebaran? Nah, jawabannya tentu ada. Oleh karena itu, simak videonya hingga tuntas dan berikut ini 3 bansos yang diprediksikan bakal diterima KPM setelah Lebaran. Menjelang Idul Fitri yang tinggal hitungan hari, ada beragam pertanyaan dari penerima manfaat atau KPM yang salah satunya, apakah bansos masih cair? Kehadiran bansos dirasa membantu masyarakat kurang mampu selama ini karena dapat membantu untuk belanja sembako. Maka tidak heran jika pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial alias bansos, yang salah satunya adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau diistilahkan program sembako. Bansos sembako alias BPNT menjadi salah satu dari 3 bansos favorit yang diprediksi masih cair meski setelah Lebaran. Nah, adapun 3 bansos yang diprediksi masih cair setelah Lebaran adalah berikut seperti yang dirangkum dari berbagai media. Bansos favorit pertama adalah bansos pangan. Bansos pangan seperti beras, telur, dan daging ayam. Untuk bantuan sosial beras bahkan sudah disalurkan sejak April dan penyalurannya itu selama 3 bulan. Sedangkan untuk bansos daging ayam dan telur, pelaksanaannya baru dimulai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk tahap awal sebelum Lebaran, bantuan akan disalurkan kepada 78.000 KRS yang tersebar di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Nah, secara keseluruhan total bantuan sendiri akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara, lalu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyaluran tahap kedua di luar provinsi yang disebutkan tadi itu dipastikan penyalurannya setelah Lebaran. Bantuan telur dan ayam ini akan disalurkan selama 3 bulan ke depan yakni mulai April, Mei, dan Juni 2023 dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta KRS berdasarkan dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Bantuan yang disalurkan itu terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9 sampai 1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir. Penyediaan produk telur dan daging ayam akan dioptimalkan BUMN Holding Pangan ID Food. Sedangkan untuk pendistribusiannya itu melalui PT Pos Indonesia. Nah, untuk pengawasan di lapangan itu akan dilakukan bersama Satgas Pangan. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R. Jumadi menyatakan kesiapan Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan pangan tersebut itu menurutnya ada sekitar 15.000 insan pos, karyawan, dan mitra yang akan membantu penyaluran bantuan ini dan itu dilakukan secara serentak. Sebelum Lebaran, untuk tahap awal disalurkan secara bertahap ke 78.000 KRS di 4 provinsi. Yakni sebelum Lebaran, dan untuk tahap berikutnya itu dipastikan cair kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya teman-teman, bansos favorit kedua yakni BPNT atau bansos sembako. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jika BPNT atau program sembako menjadi salah satu bansos yang masih bakal cair pada setelah Lebaran. Pasalnya untuk BPNT atau program sembako ini dicairkan Rp200.000 per bulannya yang kabarnya bakal cair untuk penyaluran Maret-April 2023 melalui Bank Himbara atau KKS.
Dan setelah Lebaran nantinya, atau tepatnya setelah cuti bersama selesai, maka itu akan dilanjutkan kembali pentransferan ke rekening KKS penerima manfaat. Nah, selain itu ada juga yang cair melalui PT Pos. Dan di sini yang cair melalui PT Pos ini pencairannya adalah Rp600.000 untuk alokasi Januari hingga Maret. Jadi, PT Pos di sini ditugaskan kembali oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan di tahap pertama kepada 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta KPM. Karena perkiraan sebelum Ramadan masih belum tuntas penyalurannya, karena Kementerian Sosial menambah lagi jumlah alokasi penerima manfaat atau KPM itu menjadi total 4,5 juta penerima manfaat. Maka di sini penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 karena waktu yang begitu mepet. Hal ini untuk mengantisipasi mudik libur nasional, karena jika dipaksakan tetap dilakukan penyaluran itu tidak akan berjalan efektif. Sebanyak 4,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut itu dialokasikan lebih banyak lagi dari yang semula 83 kabupaten kota termasuk wilayah 3T, namun menjadi 514 kabupaten kota yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya yang ketiga, Bansos PKH. Bansos PKH yang pencairannya bertahap atau 3 bulan sekali, di mana ada 7 kategori penerima dengan nominal paling besar adalah Rp750.000 per tahapnya, dan pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau Bansos PKH kini bisa melalui KKS ATM atau diambil di kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT RW. Nah teman-teman, adapun program Keluarga Harapan atau PKH yang cair setelah Lebaran adalah merupakan kuota penambahan yang diterima oleh PT Pos. Jadi di sini PT Pos ditugaskan kembali oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan di tahap pertama kepada 1,1 juta keluarga penerima manfaat atau KPM untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta KPM. Karena perkiraan sebelum Ramadan masih belum tuntas penyalurannya, karena Kementerian Sosial menambah lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima manfaat. Maka penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 karena waktu yang begitu mepet. Hal ini untuk mengantisipasi mudik libur nasional karena jika dipaksakan tetap dilakukan maka penyaluran tidak akan efektif. Di sini sebanyak 4,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut dialokasikan lebih banyak lagi dari yang semula 83 kabupaten kota termasuk wilayah 3T. Namun itu menjadi 514 kabupaten kota yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Nah, di tengah perjalanan, Kementerian Sosial menginformasikan menambah kuota penerima bansos tersebut menjadi 4,5 juta KPM. Namun, penyaluran kepada KPM tersebut akan dilakukan setelah Lebaran karena waktu yang begitu mepet. Sementara untuk keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT yang awal akan dipastikan 100% selesai sebelum Lebaran. Namun karena waktunya mepet untuk menyelesaikan penyaluran kepada total 4,5 juta KPM, ditargetkan akan dilakukan pada H+3 Lebaran karena terbentur adanya momen mudik Lebaran yang menjadikan hal ini harus tertunda sementara waktu. Baik teman-teman, demikian rangkuman 3 bansos favorit yang cair setelah Lebaran. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Silahkan komentar pada kolom yang tersedia di bawah video ini. Saya Amran undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Seluruh kerabat Info Bansos mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.